Teman-temannya dipanggil masuk ya.
Oke, selamat malam semuanya. Suara saya kedengaran? Kedengeran Ibu. Tolong. Kedengeran Bu. Nanti kalau misalnya jaringan saya agak terputus-putus, tolong diinfo ya. Iya, Gimana kemarin soal UTS-nya? Mirip nggak sama yang saya share? hampir mirip Ibu. Mirip Bu, tapi ada yang beda Bu. Ada yang beda. Tapi konsepnya sama kan ya? Iya Bu. Nah, ada kesulitan dalam pengerjaannya. Ada ada yang susah Bu, sedikit Bu. Yang mana tuh? Oke, soalnya cuma 6 apa soalnya 7 ya? Saya lupa. Kalau nggak salah maksimal 7 deh kemarin itu. Iya, bisa. Ya kan ya? Oke, hari ini kita masih ngebahas soal cost effectiveness di masalah farmakoekonomi ya. Jadi agak sedikit merewind, mungkin ada uh, yang bisa nanti misalnya kalian konfirmasi, misalnya contohnya seperti itu, boleh juga. Kelihatan ya? Oke, Oke. Hari ini kita masih membahas masalah cost effectiveness analysis ya atau CEA. Nah, kita mau ngelihat sebenarnya apa sih evaluasi ekonomi di dalam sektor kesehatan, lalu konsep-konsep dari cost effectiveness itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pengukuran outcome-nya, apa yang harus diukur dalam analisis cost effectiveness, dan kemudian yang terakhir adalah manfaat CEA-nya itu apa. Si manfaatnya itu bukan cuma terhadap kita sebagai pelaku tenaga kesehatan, tapi juga sebagai kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, gitu ya. Oke, kalau kita lihat balik lagi ya, itu evaluasi ekonomi itu merupakan suatu analisis secara kuantitatif dari apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam melakukan investasi pada beberapa alternatif program. Jadi dianggap setiap biaya yang keluar dari masyarakat itu dianggap sebagai investasi. Nah, dia harus memilih nih alternatif program. Alternatif programnya dari siapa ya? Dari pihak rumah sakit atau dari pihak dokternya yang memberikan pilihan biasanya seperti itu. Nah, itu dikuantitatifkan atau dibuat menjadi angka supaya bisa dipertimbangkan mana sih yang lebih benefit terhadap kebutuhan si pasiennya gitu ya. Nah, ini keinginan tersebut akan dinilai dari segi biaya dan konsekuensi. Jadi ada orang yang lihat cuma dari biaya, misalnya gitu, kalau dia concernnya biaya saja. Tapi ada juga yang lihat hanya dari manfaatnya saja, misalnya dia, oh dia nggak masalah sama biaya. Tapi pada hari ini kita ngomongin masalah cost efektif. Jadi setiap biaya yang keluar itu efektif memberikan manfaat, gitu ya. Jadi dua-duanya yang dinilai biaya berbanding lurus dengan konsekuensi. Gitu. Sedangkan konsekuensi itu adalah hasil positif atau manfaat dari suatu program. Itu yang diharapkan adalah konsekuensi dari investasi di dalam kesehatan adalah memberikan hasil yang positif terhadap kesehatan. Contohnya kalau orang yang sakit terus bayar obat, keluar biaya untuk membayar obat, ya setelah minum obat sembuh. Itu adalah salah satu bentuk dari konsekuensi setelah dia berinvestasi terhadap obat-obatan. Gitu. Nah, tapi obat-obatannya apa? Itu kan ada pilihannya. Nanti setiap pilihan itu sebenarnya yang memutuskan seharusnya adalah pasien. Tapi yang memberikan alternatif adalah pelayan kesehatannya, bisa dokternya atau bisa rumah sakitnya. Oke.
Nah, setiap evaluasi ekonomi ini akan memberikan informasi yang objektif menyangkut jumlah biaya yang diserap oleh program. Jadi setiap biaya yang disampaikan atau setiap program yang disampaikan oleh rumah sakit ataupun oleh dokter gitu ya, itu harus menyertakan kira-kira berapa sih biaya yang akan dibayarkan, berapa sih investasi yang perlu dibayarkan oleh pasien tersebut. Gitu. Nah, jadi secara umum, evaluasi ekonomi itu bertujuan untuk mencari jawaban sebenarnya apakah sumber-sumber daya terbatas jumlahnya sudah digunakan seoptimal mungkin. Apakah setiap sumber daya sudah digunakan seoptimal mungkin? Atau apakah hasil yang dicapai sudah setimpal dengan biaya yang dikeluarkan? Jadi apakah eh, hasil yang diterima oleh pasien itu setimpal dengan uang yang dikeluarkan atau diinvestkan oleh si pasien? Gitu. Nah, oleh sebab itu, maka perlu dilakukan yang namanya evaluasi ekonomi pada sektor pelayanan kesehatan. Nah, ini dimulai pada tahun 1974 oleh Alan Williams dari York University di Toronto, Ontario. Itu jadi dia nih adalah orang yang memulai nih. Sebenarnya setiap hal yang kita bayarkan itu bisa dihitung efektivitasnya gitu. Ya, jadi dia yang memulai. Supaya apa? Supaya setiap orang yang sudah membayarkan kewajibannya, yaitu berinvestasi, bisa menerima haknya, yaitu efektivitas dari program atau obat-obatan, misalnya seperti itu. Nah, evaluasi ekonomi ini pada sektor kesehatan itu ada beberapa macam. Yang pertama diidentifikasi dulu, kira-kira masalahnya apa. Kemudian yang kedua pengukuran, jadi diukur setelah itu, setelah tahu diidentifikasi masalahnya apa, kemudian diukur. Setelah dilakukan pengukuran, maka dinilai kira-kira mana sih yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh pasien. Ya, jadi kita nggak bilang ngomong yang paling benefit untuk pasien, tapi yang paling dibutuhkan. Karena bisa jadi pasien dengan kondisi tertentu mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda, gitu ya. Misalnya pada uh, pasien cancer, gitu ya. Ada pilihan nggak pakai anti nyeri, tapi ada juga pilihan dengan anti nyeri. Secara biaya kesannya, oh yang pakai anti nyeri mahal banget gitu. Tapi ternyata dibutuhkan oleh pasien karena pengobatan kemo sangat sakit, pasien sangat menderita gitu. Nah itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi walaupun sudah ada pengukuran, tapi habis itu dinilai apakah program yang benar-benar dibutuhkan oleh pasien tersebut. Gitu. Jadi setiap program itu bisa berbeda-beda antara setiap kondisi pasien. Tuh. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah membandingkan biaya dengan outcome pengobatan. Jadi kira-kira kalau saya keluarin biaya sekian, outcome-nya atau hasil dari pengobatannya adalah apa? Kalau saya mengeluarkan biaya sekian untuk program yang lain, kira-kira hasil pengobatannya seperti apa? Jadi itu harus masing-masing dibandingkan, kayak gitu ya. Nah, atau proses pengobatan yang akan dipertimbangkan. Gitu. Jadi kalau misalnya nih dokternya bilang nih, oh kalau pasien ini dioperasi, maka nanti konsekuensinya apa, biayanya berapa. Tapi kalau misalnya tidak dioperasi, konsekuensinya apa, biayanya berapa. Contohnya seperti itu. Oke. Saya kasih gambaran sedikit gitu ya. Tahun 2000 tahun 2015 itu saya kecelakaan di Kamboja gitu ya. Ternyata di Kamboja itu eh, fasilitas kesehatannya tidak memadai. Jadi posisinya tangan saya sudah tidak bisa bergerak, tapi mereka hanya punya fasilitas ronsen. Sedangkan kalau di ronsen kelihatannya tangan saya tidak patah, tapi kenyataannya tangan saya tidak bisa bergerak gitulah ya intinya. Akhirnya saya terbang ke Indonesia untuk mendapatkan identifikasi atau diagnosa di Indonesia gitu. Nah ternyata pas di Indonesia, pas di ronsen benar nih uh, tulang-tulang nggak ada yang patah, nggak ada yang retak. Tapi kenapa ya kok nggak bisa bergerak gitu ya tangannya? Akhirnya dokter kasih pilihan, mau nggak dicek gitu ya? Mungkin kalau orang Indonesia ya yang terbiasa dengan pengobatan alternatif akan langsung dibawa tuh ke misalnya ke dukun tulang atau misalnya ke tukang urut kayak gitu. Tapi waktu itu saya sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan pasti punya pilihan dong. Saya bisa ke dokter
saya bisa ke dukun tulang atau saya bisa pengobatan alternatif gitu. Tapi karena saya memiliki basic sebagai orang yang ada di ilmu pengetahuan, pasti saya lebih percaya kepada ilmu pengetahuan. Maka saya pergi ke dokter gitu. Walaupun mungkin resikonya adalah biaya lebih mahal. Dan benar, saya nyampe dokter, ternyata di scan apa itu namanya di scan itu tidak cukup gitu ya. Kemudian di ronsen nggak cukup, dokter kasih lagi pilihan mau nggak di MRI gitu. Cuman biayanya lebih mahal. Nah di situ sebenarnya orang bisa lagi memilih kan. Oh kira-kira kalau saya MRI satu kali MRI di satu spot gitu ya itu memakan biaya 3,5 juta waktu itu tahun 2015 itu hanya satu spot tuh maksudnya karena saya waktu itu di tangan jadi di tangan saja gitu ya. Tapi kalau spotnya nambah ya berarti nambahnya tinggal dikali tuh. Misalnya mau 2 spot ya berarti dikali gitu kan itu mahal ya. Nah, sebenarnya ada pilihan lagi tuh setelah saya tahu MRI harganya segitu, apakah saya tetap mau MRI atau saya mungkin pindah tadi ke dukun tulang atau ke pengobatan alternatif. Tapi kali itu saya pikir enggak, saya masih butuh diagnosa yang lebih dalam secara saintifik. Akhirnya saya ambil MRI gitu ya. Nah, setelah saya ambil MRI, di situ kan berarti saya mengukur sendiri, saya menilai sendiri dan saya memutuskan sendiri ya. Tapi semua keputusan dan semua pilihan itu diberikan oleh dokter. Nah, setelah saya melakukan MRI, oh ternyata nggak retak, nggak patah, tapi otot saya putus. Makanya saya nggak bisa bergerak tangannya itu ya waktu itu. Nah, begitu ketahuan nih ototnya putus, tendonnya putus, dokter kasih pilihan lagi. Ini mau dioperasi atau mau di terapi. Karena pada dasarnya otot itu kan jaringan hidup. Dia akan kembali menyambung seiring berjalannya waktu karena setiap sel itu kan akan bertumbuh gitu ya. Jadi dokter kasih gambaran seperti itu. Tapi dokter kasih lagi nih pengukuran-pengukurannya. Kalau misalnya dioperasi, maka akan ada sayatan. Ya pasti kan kalau dioperasi ada sayatan gitu ya, ada sayatan. Nah biasanya tuh cewek suka nggak suka tuh sama bekas-bekas operasi kayak gitu. Walaupun dengan metode yang canggih pun pasti masih ada bekasnya gitu. Atau yang kedua terapi. Kalau terapi berarti tidak melakukan operasi, tapi setiap minggu 2 kali harus melakukan terapi selama bertahun-tahun dan tidak boleh angkat berat gitu ya. Selain itu, mungkin sepanjang tahun akan ada saat-saat di mana akan nyeri kembali. Begitu kata dokternya. Jadi abis itu kan kita yang bisa mengukur ya. Kita yang bisa menilai kira-kira saya butuh apa ya? Apakah saya butuh operasi ataukah saya nggak butuh operasi tapi saya terapi aja gitu. Nah, kalau orang-orang yang banyak bekerja menggunakan tangan, pasti dia sangat membutuhkan operasi, ya kan? Karena kalau tanpa tangannya atau tanpa kekuatan dari tangannya yang digunakan untuk bekerja, ya dia nggak bisa menghasilkan uang atau tidak bisa menghasilkan pekerjaan, gitu kan? Maka dia harus dioperasi. Tapi kalau saya, karena saya bekerja bukan dengan kekuatan tangan, gitu ya. Kalau kita yang orang sekolah seperti kita kayak gini kan kita kerjanya bukan bukan kerja yang bawa-bawa atau apa kayak gitu ya. Berarti kan saya tidak banyak menggunakan tangan gitu. Jadi waktu itu saya pikir ya udah deh saya terapi aja. Walaupun at the end biaya pasti almost the same. Sama karena 1 kali operasi habis itu that's it selesai. Tapi kalau kita terapi itu panjang sekali dan seminggu 2 kali dan terapi itu nggak murah gitu ya. Sebenarnya almost the same gitu ya antara biaya terapi sama eh, apa tadi operasi gitu. Tapi akhirnya kan kita membandingkan kira-kira mana yang paling sesuai dengan diri kita. Gitu ya, karena saya takut dioperasi, ditambah saya merasa saya tidak butuh untuk angkat-angkat barang, jadinya saya mengambil terapi. Gitu. Nah, memang berjalannya waktu sampai hari ini, kalau saya angkat agak berat barang, nah pasti akan nyeri gitu ya. Memang dokter sudah menginfokan itu. Tapi kan itu dulu pilihan saya untuk tidak dioperasi kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya nanti kita bisa ukur dan kita bisa nilai. Jadi kita yang bantu ukurkan ya sebagai tenaga medis. Kemudian hasil penilaian tersebut kita over ke pasien. Jadi biar pasien yang menilai kira-kira program mana yang paling mereka butuhkan gitu ya.
Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kayak gitu. Oh, sorry ya. Nah, oke. Yang dimaksud, nah sekarang kita masuk nih ke dalam masalah cost effectiveness. Jadi kalau tadi kita ngomongin cost effectiveness itu yang diomongin apa sih? Biaya dan manfaat. Nah, jadi yang diharapkan adalah dengan cost effectiveness itu adalah setiap biaya yang keluar atau setiap biaya yang diinvestasikan itu dapat memberikan manfaat yang terbaik, teroptimum. Saya nggak bilang termaksimal ya, tapi teroptimum. Karena maksimum dan optimum itu berbeda. Yang optimum itu udah yang paling baik terhadap program tersebut. Kalau maksimum itu kan yang paling atas. Tapi kan setiap program itu kan pasti punya punya threshold gitu ya. Kita bilang threshold itu apa? Batasan sendiri-sendiri. Jadi saya akan lebih prefer bilang cost effectiveness itu adalah biaya yang keluar dengan manfaat yang paling optimum dari program tersebut kayak gitu ya. Jadi setiap misalnya di program A keluar biaya 100.000, manfaat yang didapatkan adalah 80. Nah, di program B, uang yang keluar adalah misalnya 150.000, tapi manfaat yang didapatkan adalah misalnya 95. Nah, tergantung lagi balik kepada pasiennya kan. Nah, dia mau yang mana? Nah, terus kemudian cost effectiveness analysis itu adalah sebuah analisa ekonomi ya, di mana dia memperhitungkan biaya, kemudian dihubungkan dengan outcome atau dampak atau efek yang ditimbulkan atau yang dihasilkan. Nah, biasanya dalam bentuk biaya yang dikeluarkan per outcome itu yang diterima adalah CE ratio, gitu ya. Cost effectiveness ratio. Jadi seberapa besar cost effectiveness yang bisa diberikan oleh program tersebut. Oke. Nah, effectiveness ini adalah pembanding yang diukur dengan single outcome. Nah, outcome itu diukur bentuknya natural, misalnya umur yang bertambah oleh penerapan teknologi, ya misalnya tadi nih, oh kalau misalnya pasien cancer, kalau misalnya tidak diobati mungkin umurnya 6 bulan lagi kata dokternya. Tapi kalau misalnya dengan kemo, ya diharapkan masih bisa bertahan sampai 2 tahun lagi. Berarti kan dari 6 bulan ke 2 tahun ada 1,5 tahun surplus gitu ya, dengan pengobatan kemo. Nah, kira-kira seberapa efektif sih biaya tadi? Mungkin kalau untuk orang kaya, misalnya ngelihat biaya kemo 1 miliar, tapi dalam 1 miliar saya masih bisa ngelihat anak saya 1,5 tahun lagi. Ah udahlah itu mah murah gitu. Tapi kalau misalnya buat orang yang mungkin kurang, jangankan 1 miliar gitu ya, 100 juta untuk memperpanjang 1,5 tahun aja mereka bingung karena dalam waktu 1,5 tahun aja belum tentu bisa ngumpulin 100 juta. Contohnya seperti itu. Nah itu kan akan berbeda ya, kayak gitu. Nah, kemudian contohnya lagi adalah outcome yang bisa diukur misalnya jumlah kematian. Misalnya nih, oh jika negara membuat program, misalnya setiap ibu hamil yang terdaftar di kebidanan, di puskesmas atau di rumah sakit itu akan mendapatkan susu ibu hamil gratis misalnya, gitu ya. Oh, ternyata dengan adanya seperti itu, angka kematian janin atau angka kegagalan lahir dari ibu-ibu yang lagi hamil itu menurun, misalnya gitu. Nah, itu kan outcome-outcome yang bisa diukur, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup paham? Belum ada, Bu. Cukup paham ya sama contoh-contohnya ya? Iya, Bu. Sama. Oke. Oke. Nah, cost effectiveness analysis ini itu membandingkan biaya suatu intervensi atau perlakuan dengan beberapa ukuran non moneter, beberapa ukuran yang sifatnya bukan duit, tapi harus diduitkan nantinya gitu supaya kita bisa mengukur mana yang paling cocok buat kita. Oke. Nah, ini cost effectiveness analysis ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang tepat ya untuk kondisi pasien dan keluarganya. Oke, oke ini sama.
Suatu strategi dikatakan cost efektif itu tidak berarti bahwa strategi tersebut bisa menghemat uang saja, tapi bisa harus memberikan manfaat yang optimal gitu ya. Jadi bukan berarti cost efektif itu harus mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat semaksimal-maksimalnya. Ya kalau bisa bagus, tapi kan pasti setiap hal ada konsekuensinya kayak gitu kan. Jadi kalau kayak misalnya kalian beli baju 100.000 sama beli baju 300.000 pasti bahannya beda gitu kan. Jadi ada harga-harga, ada barang. Kan biasanya kita ngomong gitu ya. Misalnya, oh pengobatannya A sama pengobatan B. Ya pasti ada batas maksimalnya untuk setiap program. Nah itu yang tadi disampaikan gitu ya. Oke, ini yang tadi dimaksud dengan CE ratio atau cost effectiveness ratio. Cost effectiveness ratio itu ini ya bentar ya. Oh nggak bisa ya. Cost effectiveness ratio ini adalah dengan membandingkan total biaya yang dikeluarkan atau total biaya yang diinvestasikan terhadap manfaat yang dihasilkan. Nah, contoh pengukuran outcome. Tadi kan ada ngomong masalah kesakitan, maka masalah nambah umur, ada masalah mengurangi angka kematian, kayak gitu ya. Nah, ini contoh-contoh pengukurannya ya. Di sini ada life year gain. Jadi ada beberapa durasi pertahanan hidup yang tadi tuh oh nambah hidupnya dari 6 bulan menjadi 2 tahun, contohnya seperti itu. Atau kemudian quality adjusted life year atau KALI, ini adalah kemampuan suatu status kesehatan dan durasi pertahanan hidup. Jadi dengan adanya pengobatan tersebut, kemampuan untuk bertahan hidup bertambah gitu ya untuk penyakit tersebut. Kemudian death averted. Jadi ada beberapa kematian yang bisa dicegah, contohnya tadi misalnya ada program pada ibu hamil dan lain-lain gitu ya. Kemudian symptom free days yaitu bebas gejala atau simptom penyakit per hari. Jadi misalnya orang yang eh, kecelakaan gitu ya, banyak melakukan operasi, operasi sana, operasi sini gitu, pasti kan rasa nyeri di mana-mana. Nah, dengan pemberian obat nyeri, kira-kira seberapa besar sih obat nyeri itu membantu pasien tersebut hilang rasa sakitnya dari nyeri tersebut. Nah, itu dihitung juga tuh symptom free days kayak gitu. Kemudian complication avoid. Complication avoid itu adalah komplikasi yang bisa dihindari. Nah, misalnya nih, seberapa besar komplikasi yang bisa dihindari dengan penggunaan program-program tertentu, gitu ya. Misalnya pada pasien diabetes gitu ya. Kalau diabetes itu kan banyak banget komplikasinya. Nah, terus sekarang bisa nih ada suplemen yang bisa melancarkan peredaran darah. Dengan melancarkan peredaran darah, maka kasus penyumbatan pembuluh darah perifer itu bisa dikurangin, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, kalau pembuluh darah perifer itu penyumbatannya bisa dikurangi, maka probability atau kemungkinan untuk amputasi jadi berkurang di pasien diabetes contohnya ya. Oh ya udah, jadi dokter misalnya kasih opsi apakah pasien mau ditambahkan vitamin-vitamin tertentu, misalnya kayak gitu. Itu gunanya apa? Oh, untuk mencegah komplikasi atau komplikasi yang bisa dihindari. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, cost effectiveness ratio ini contohnya ya. Ini ada 50.000 per death averted yang tadi, terus 30.000 per life year gain, dan 100.000 per kali. Nah, itu nanti aja ya kita lihatnya ya. Nah, ini manfaat CEA atau cost effective analysis ya. Contohnya adalah tadi mendukung pengambilan keputusan yang objektif. Tadi sudah saya sampaikan contohnya yang dibutuhkan setiap pasien bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung kondisi pasiennya, tergantung kondisi perekonomiannya, tergantung kondisi pekerjaannya juga. Jadi contohnya kayak saya, karena saya tidak banyak memakai tangan untuk bekerja, maka saya mengambil keputusan untuk tidak operasi, tapi melakukan uh, apa namanya terapi kayak gitu. Tapi mungkin buat orang-orang tertentu mereka butuh operasi gitu. Jadi beda-beda. Nah, ini manfaatnya cost effectiveness analysis ini adalah untuk membantu mengambil keputusan secara objektif. Kemudian manfaat berikutnya juga adalah untuk mengevaluasi alokasi sumber daya. Kira-kira cukup nggak ya sumber daya saya untuk mengambil program tersebut gitu.
Lalu untuk penghematan biaya kesehatan dan kemudian dapat digunakan pada semua area RS yang mempunyai struktur outcome atau yang mengevaluasi setiap outcome yang ada. Nah, data effectiveness atau data efektivitas itu sebaiknya didapatkan dari percobaan klinikal. Jadi, setiap data yang relevan itu dari biayanya, dari efektivitasnya itu bisa dikuantifikasi. Karena kan kita mengukur tadi secara kuantitas gitu ya. Nah, kalau kita bisa kuantifikasi, maka kita bisa mempertimbangkan kira-kira program mana yang tadi bisa diambil oleh si pasien. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, cost effectiveness analysis ini dapat dilakukan berdasarkan data atau literatur yang tersedia. Ini maksudnya gimana nih data atau literatur? Kan nggak mungkin ya, misalnya nih, oh ada pasien mengalami infeksi A, terus baru kita sodorin. Kita punya dua program nih. Kalau program A itu kamu pakai obat ini, kalau program B kamu pakai obat ini, yang ini lebih mahal, yang ini lebih murah gitu. Tapi kita nggak tahu yang mana yang efektif kan nggak mungkin ya seperti itu. Nah biasanya di rumah sakit itu ada yang namanya komite farmakoterapi. Nah, komite farmakoterapi ini dialah atau mereka lah ini yang akan melakukan cost effective analysis atau analisa-analisa yang lainnya. Misalnya, mereka kan ada pasien yang di bangsal gitu ya. Biasanya bangsal itu kan terbagi berdasarkan penyakitnya yang diderita oleh pasien. Misalnya ini bangsal anak, ini bangsal demam berdarah, sana bangsal orang sakit jantung dan lain-lain gitu. Nah, biasanya juga di tiap bangsal itu udah dikelompokin lagi kan, oh ini sakit jantungnya karena apa, yang sana karena apa gitu. Pengobatannya kadang setiap orang itu kan beda-beda ya dikasih sama dokter. Nah, itulah yang harus dipelajari oleh si komite farmakoterapi dan medik tadi. Jadi dia melihat nih, oh kalau pasien dengan kondisi A dikasih terapi A, ternyata itu hasil yang didapatkan atau outcome yang dikeluarkan adalah seperti apa. Terus pasien B dengan kondisi yang sama dengan pasien A, dengan mendapatkan program B, ternyata outcome-nya bagaimana. Nanti itu diukur. Oh, ternyata kalau yang program A hasilnya bagaimana, biayanya berapa. Yang program B hasilnya bagaimana, biayanya berapa. Nah, itu data-data tersebut akan dikumpulkan, direkap oleh si panitia komite terapi tadi itu, ya, dan dianalisa sebagai literatur. Jadi nextnya, ketika dia melihat ada pasien yang membutuhkan waktu cepat untuk pulih misalnya kayak gitu ya, tapi dia rela nih, pokoknya saya bayar yang terbaik gitu. Ya dia bisa aja kasih pilihan-pilihan yang terbaik itu tadi. Atau misalnya nih, oh dia mau rumah sakitnya tuh pokoknya nggak mau ada pasien lebih lama tinggal di rumah sakit misalnya gitu. Ya udah, berarti di situ dia hanya boleh meresepkan produk dari program B misalnya gitu ya. Nah, jadi cost effectiveness ratio tadi atau cost effectiveness analysis tadi itu menjadi masukan buat rumah sakit tersebut. Jika ada pasien dengan kondisi A, maka program apa yang harus diberikan kayak gitu. Nah, berarti obat apa yang harus disiapkan. Nah, itu akhirnya selain dari tadi bisa memberikan pilihan kepada pasien, itu juga bisa menjadi masukan buat rumah sakit untuk uh, masalah ini apa namanya purchasing. Purchasing itu pengadaan barang-barang yang ada di rumah sakit yang bisa menunjang setiap program tadi kayak gitu ya. Jadi misalnya nih, oh di apotek harusnya tersedianya obat apa? Nah, obat-obatan yang tersedia di apotek harus sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan dari evaluasi program-program tadi. Oh, ternyata yang bagus tadi program B, maka diperbanyak stok untuk obat-obatan dari program B, contohnya seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi masukan untuk dalam pembuatan formularium rumah sakit. Jadi misalnya nih, oh ternyata obat A dan obat B kalau dibandingkan paling efektif tuh di pasien kami itu obat B. Maka untuk di formularium kita lebih prefer obat B yang masuk ke formularium. Nah, itu adalah contoh-contoh.
Jadi kalau misalnya kalian di rumah sakit kerja, terus habis itu punya formularium rumah sakit, ternyata satu molekul cuma ada 3 obat misalnya gitu ya. 3 obat, satu dari perusahaan A, satu dari perusahaan B, dan satunya lagi misalnya originator. Nah, itu biasanya sudah hasil dari cost effectiveness analysis ini gitu ya. Jadi cost effectiveness analysis ini yang digunakan sebagai masukan dalam pembentukan formularium yang ada di rumah sakit gitu. Oke. Ya, ini contohnya ya. Jadi program A biayanya 50 juta tapi bisa menyelamatkan 100 orang penderita. Jadi cost ratio-nya itu dianggapnya 500.000 per kehidupan. Artinya 50 juta dibagi 100 orang. Jadi 500.000 per kehidupan. Terus kemudian program B contohnya 50 juta tapi bisa menyelamatkan 15 orang aja. Jadi dengan program B itu harga penyelamatan orangnya 3.333.000. Jadi kalau ditanya yang mana paling efektif, kalau dari sini sudah pasti jawabannya program A. Karena dengan biaya yang sedikit bisa menyelamatkan banyak orang. Misalnya contohnya seperti itu ya. Oke. Oke, terus ini kemudian yang program B contoh yang kedua, analisis dari 2 metode screening ya. Screening A membutuhkan biaya 10.000 per life year gain. Jadi untuk setiap menambahkan tahun itu butuh biaya 10.000, sedangkan screening B itu untuk setiap penambahan tahun itu butuh biaya 40.000. Pasti dengan adanya seperti ini ya, metode A lagi, screening A ya, yang paling cost efektif gitu ya, karena sama-sama menambah 1 tahun tapi biaya yang ditambahkan itu berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah biaya satuan untuk pelaksanaan imunisasi. Contohnya di sini imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable yaitu 33.000. Nah, misalnya biaya satuan untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik Uniject itu 27.553 gitu ya. Terus mana yang lebih efektif misalnya gitu. Nah, itu nanti diukur lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini unit jack itu ternyata lebih cost efektif dibandingkan disposable karena biaya yang dikeluarkan itu lebih murah terhadap unit jack. Ini kemarin tuh sempat saya keluarin ya contoh soal untuk cost efektif. Ada kan ya? Kalau nggak salah Iya, ada Bu, satu ada soal, yang kasusnya ya, Bu. ada satu soal yang perhitungan kan ya. Nah, itu nanti saya Iya, tinggal Bu. tinggal lihat kira-kira seperti apa. Saya belum sempat ambil hasil ujian kalian dari kampus karena memang saya belum balik ke Indo juga sih ya. Jadi nanti mungkin agak lebih lama untuk nilai-nilai di itunya ya, di sianya. Tapi biasanya kalau sama saya di kelas saya, kalau misalnya saya lihat nilainya agak kurang favorable, itu saya akan kasih tugas tambahan untuk nambah nilai. Kayak gitu ya. Jadi nanti siap-siap aja kalau misalnya ternyata pas saya lihat, oh ternyata banyak dari kalian yang eh, nilainya di bawah harapan gitu ya, di bawah harapan lulus misalnya gitu. Nah, saya akan kasih tugas. Kasih tugasnya bukan terhadap yang belum lulus aja, tapi terhadap semuanya untuk sama-sama bisa nambah nilai gitu ya, supaya bisa lebih bagus lagi. Tuh, saya rasa malam ini kita sampai sini dulu aja kali ya. Saya coba stop share dulu. Ya, saya mau absen. Dia Ayu Primastuti, Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Julita, Hadir, Ibu. Elina, Hadir, Bu. Ilma, Hadir, Bu.
Septi Berta ini yang nggak ada ya? Septi Berta tuh yang nggak ikut kan? Cuti, Ya, Bu. Bu. Oke. Ayo dia, Hadir, Bu. Ananda, Hadir, Ibu. Putri Lestari, Putri Lestari, Kayaknya itu kelas pagi, Bu. Farizan, Hadir, Bu. Iskandar Hakim, Iskandar Hakim ada, Di partisipannya tidak ada, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Azahra hadir, Bu. Syal Syabila, Syal Syabila Kelas pagi, Bu. pas pagi juga. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Ibu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Azkia, Siti Askia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Hadir, Bu. Silvi Nuraini, Selinia. Hadir, Ibu. Selinia nggak ada ya, Bu? siapa? Selinia Melinda. Bentar ya, Dania Melinda. Nggak ada. Kenapa ya, Bu? Kok nggak ada? Coba saya refresh dulu bentar ya. Nggak ada tetap. Loh, ya tadi saya klik-klik hilang. Tadi siapa aja yang nggak ada? Septi Berta nggak ada. Terus tadi mana lagi ya? Yang nggak ada. Putri Lestari tadi ada ya? Nggak ada, Bu Putri. Kelas pagi, Bu. Oke, Putri Lestari nggak ada. Iskandar Hakim nggak ada. Sama tadi siapa lagi yang nggak ada? Syal Syabila ya? Iya, Bu, nggak ada, Bu Sasana. Syal Syabila nggak. Udah nggak ada. Tadi yang nggak ada siapa yang nggak ada namanya disebut? Saya, Bu. Selinia, Bu. Selinia. Iya, Bu. Kamu bisa itu aja kali, screenshot aja nanti ngomong sama sekre ya. Iya, Bu, ya. Oke. Biasanya minta bukti WA, Bu. Nanti Ibu saya izin WA Ibu ya, Bu. Soalnya di sini saya udah refresh tapi nggak keluar juga namanya kan katanya kalau misalnya nggak ada namanya suruh refresh tuh. Iya, Bu, nggak apa, Bu. Oke. Kamu emang di kelas ini ya? Iya, Bu, di kelas ini, Bu. Saya nggak pernah pindah-pindah sih, Bu. Putri yang nggak ada Septi, Putri, Iskandar, Salsabila. Dan di sini Selinia Melinda ada. Selinia Melinda. Saya ada buka dua absen, yang satunya ada. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi nanti kita ketemu di Jumat depan di jam dan waktu yang sama ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat malam semuanya ya. Salam sehat untuk kita semua. Saya izin Yang malam, Ibu. live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.